Baik, kita akan mulai ya untuk tafsir hari ini. Tadi yaitu tafsir Al-Baqarah ayat 7 untuk hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah, jadi khatamallah, bahwa Allah khatama ya, fi'il madhi, Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, gisyawah. Jadi dalam penglihatan mereka itu terdapat gisyawah, terdapat penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Azim, siksa yang besar. Nah, ini terjemahnya ya. Kemudian kita lanjutkan pada tafsir dari, ini tafsir yang paling ringkas, yaitu tafsir dari Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, yaitu tafsir Jalalain. Kita lihat tafsir yang paling ringkas. Jadi memang dalam tafsir kali ini kita akan mengulang-ulang dari beberapa pendapat. Oleh karenanya nanti pembahasannya seperti biasa akan berulang. Oh, kalau menurut ini gimana? Kita awali dari tafsir Jalalain. Di sini ya, khatamallah ala qulubihim. Allah telah mengunci atas hati mereka. Menurut tafsir Jalalain adalah taba'a 'alaiha wastawsaqa fala yadkhuluha khair. Taba'a itu sama ya. Jadi taba'a itu maksudnya adalah Allah telah menutup rapat ya, menutup rapat 'alaiha, atas hati mereka, wastawsaqa, dengan kuat gitu ya. Fala yadkhuluha khair, sehingga tidak bisa masuk kepada hati itu khair, kebaikan. Wa ala sam'ihim, begitu pula atas pendengaran mereka, yaitu mawadhi'ihi fala yantafi'una biha, bima yasma'una minal haq. Jadi sama gitu ya dalam pendengaran mereka juga. Nah, di sini wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, maksudnya adalah mawadhi'ihi, alat-alat gitu ya, atau sumber-sumber pendengaran. Fala yantafi'una, mereka tidak bisa memperoleh manfaat, bima yasma'unahu, dari apa yang mereka dengar, minal haq, dari kebenaran. Jadi wa ala absarihim, dan atas absar ya, penglihatan mereka. Di sini juga gisyawah, di sini maksudnya ghita. Jadi ada penutup, fala yubsirunal haq, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar. Qawiyun daim, yaitu yang qawi gitu ya, siksa yang kuat, berat, daim, tetap selamanya. Nah, seperti itu. Ini menurut tafsir Jalalain. Coba kita lihat dari yang lain ya. Syekh Nawawi Banten gitu ya, dalam tafsir Munir. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah menyebutkan sebab kekufuran. Jadi dalam khatamallah ini Allah menyebutkan sebab kekufuran orang kafir yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Allah mencetak hati mereka. Nah, sehingga toba tadi Allah mencetak hati mereka sehingga keimanan itu tidak dapat masuk. Kan sebelumnya a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, walaupun kamu beri peringatan, berikan tausiah, berikan apapun gitu ya, la yu'minun, keimanan mereka tidak bisa masuk karena Allah sudah mengunci gitu, mencetak hati mereka. Sama pendengaran mereka juga
tidak bisa mengambil manfaat atas kebenaran yang mereka dengar. Misalkan sering mendengar ya Quran, misalkan Nabi mengucapkan ya ayuhan nas wa'budullah dan sebagainya. Nah, mereka itu tidak bisa mengambil manfaat gitu ya. Mendengar hanya mendengar seperti itu tetapi tidak bisa masuk kebenaran ke dalam pendengaran mereka. Nah, ini kata sam'ihim atau kata pendengaran ini disebutkan dalam bentuk tunggal atau mufrad karena ketunggalan dari objek pendengaran yaitu suara. Begitu menurut tafsir ini ya. Kemudian selanjutnya masih yang tafsir yang barusan ya. Pada bola-bola mata mereka terdapat tutupan. Jadi terdapat giltaun. Tadi terdapat giltaun. Nah, mungkin kalau secara kasat mata tidak bisa kita lihat ya, tetapi di sini sudah disampaikan bahwa pada bola-bola mata orang kafir itu terdapat gilta atau gisyawah, itu terdapat penutup. Jadi pada pandangan mereka terdapat penutup dari Allah sehingga mereka itu tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran sedikit pun gitu ya, walaupun sudah diberikan peringatan dengan peringatan apapun gitu ya. Kalau Fir'aun itu sampai 9 tanda ya, mukjizat dari Allah diperlihatkan apapun tetap tidak bisa melihat kebenaran. Mereka akan mendapatkan siksa yang besar, maksudnya yaitu siksa keras di akhirat. Mereka di sini ada yang berpendapat kalau dalam tafsir ini adalah para tokoh Yahudi ya, yang digambarkan Allah dalam ayat sebelumnya, yaitu menyembunyikan kebenaran dalam keadaan sadar. Jadi mereka itu siapa saja kalau dalam tafsir ini yang disebutkan itu adalah diantaranya ditujukan kepada Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, Al-Jadyu bin Akhtab, tapi ada ulama lain juga menafsirkan bahwa mereka di sini yang sudah dikunci hatinya itu adalah musyrikin Makkah, yaitu orang-orang musyrik Mekah seperti Utbah, Syaibah, Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari tafsir yang lain, walaupun hampir sama, tetapi mungkin kewajiban kita dalam mempelajari entah tafsir mana yang merasuk ke dalam hati kita. Yang penting kita oh iya menurut tafsir ini seperti ini, saling menguatkan satu sama lain. Kalau menurut Imam Al-Baghawi di sini dalam Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil disebutkan bahwa Allah mengunci, yaitu menutup hati mereka sehingga tidak dapat mendengar dan memahami kebaikan. Jadi hakikat khotama di sini atau mengunci di sini adalah mengikat rapat gitu ya dari segala sesuatu sehingga benda dari luar itu tidak bisa masuk dan benda dari dalam tidak bisa keluar. Jadi begitu khotama itu sangat berbahaya ya, nauzubillah, kita dijauhkan dari seperti ini ya, yang dikunci sehingga apapun yang didengar dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam hati dan sebaliknya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari khotama. Nah, kan kalau kita lihat di bahasan saya sebelumnya ya bahwa hati itu kan tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir udan fa ayu qalbin usyribaha nukhitat fi nuktah sauda, bahwa berbagai macam dosa gitu ya ditampilkan pada hati seperti tikar gitu ya, seperti tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Barang siapa hatinya yang melakukan dosa gitu ya, barang siapa yang hatinya melakukan dosa maka nukhtatun sauda, ada titik hitam. Wa ayu qalbin ankaroha nukita fihi nuktah baydo, dan barang siapa yang hatinya mengingkari gitu ya dari dosa, kita terhindar dari dosa, maka di sini terukirlah nuktah baydo, hati sepuhan yang putih gitu ya. Mudah-mudahan kita yang seperti ini ya yang bisa menghindari dari berbagai dosa sehingga nuktah baydo, hati kita itu putih gitu ya. Hatta tasiro ala qalbaini, sehingga tadi hati manusia itu ada dua macam. Hati manusia itu ada dua macam. Yang pertama ala abyad misla sofa
fala tadurruhu fitnah madamatis samawat wal ard. Jadi hati manusia itu ada dua ya, ada dua macam. Yang hatinya putih gitu ya, putih, jernih. Hati ini tidak bisa tertimpa bahaya oleh dosa gitu ya, selagi masih ada langit dan bumi. Tetapi hati yang satu lagi, nah kita berlindung pada Allah. Wal akhar aswad murbadun kalkuz muzayyihan la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Ada lagi satu hati yang nauzubillah ya, ini hati yang betul-betul seperti hitam kelam gitu ya, seperti yang hangus terbakar gitu ya, seperti tembikar yang hangus terbakar. Ia tidak bisa mengenali perkara yang baik gitu, perkara yang ma'ruf ia tidak bisa mengenali, dan dia senantiasa bergelimang dalam kemunkaran. Nah, nauzubillah ya, kita mudah-mudahan termasuk yang golongan pertama, hati yang bersih, jernih gitu ya. Dan kita terhindar dari hati yang terbakar, yang hitam, yang tidak bisa menerima kebenaran apapun. Nah, kembali lagi kepada Al-Baghawi bahwa menurut Al-Baghawi maksudnya wa ala sam'ihim itu menurut beliau adalah di tempat mereka mendengar gitu ya, mereka tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran. Kemudian dalam penglihatan mereka itu ada gitu tutupan penghalang sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nah, tentunya walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang besar di akhirat. Ada sebagian ulama yang menafsirkan azabun azim di sana itu pembunuhan dan penawanan sebagai siksa di dunia dan siksa abadi di akhirat. Kan mereka kalah ya, sehingga terbunuh, ditawan, itu adalah salah satu bentuk siksa dari Allah. Tetapi ada yang berpendapat juga azab atau siksa di sini maksudnya adalah segala sesuatu yang menyulitkan manusia gitu. Kalau Imam Al-Khalil ahli bahasa, beliau memaknai azab itu adalah intinya segala sesuatu yang menghalangi manusia dari tujuannya gitu. Sehingga kita sebagai manusia misalkan tujuannya seperti ini tetapi terhalang, itu adalah makna dari azab. Nah, selanjutnya masih Al-Baydawi ya, dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menafsirkan dari azabun azim atau siksa yang besar itu secara bahasa ya, kata azim beliau melihatnya dari segi bahasa. Kata azim itu lawannya dari hakir. Kita udah belajar bahasa Arab ya, ada azimun. Azimun itu besar, hakir itu kecil. Kemudian dari kata besar itu kan kita mendengar ada kata kabir. Kabir juga besar. Kalau kabir mah lawannya sogir, kalau azimlah lawannya hakir. Tetapi di sini menurut Al-Baydawi bahwa kata azim lebih tinggi dibandingkan kata kabir. Jadi kalau walahum azabun azim berarti siksanya lebih dahsyat ya. Jadi karena kata azim itu tadi kandungannya lebih tinggi dibandingkan kata kabir. Adapun kenapa menurut beliau melihat dari sisi bahasa ya, gisyawah itu disebutkan nakiroh, azabun juga nakiroh. Karena mengandung pengertian bahwa pandangan mereka itu tertutupi oleh sejenis penghalang yang mereka tidak sadar. Yaitu sejenis penutup yang membuat mereka buta dari ayat-ayat Allah, dan mereka pun akan mendapat sejenis siksa begitu besar kepedihannya yang hanya diketahui oleh Allah gitu. Kan terkadang manusia itu sedang disiksa tetapi dia tidak menyadarinya kan. Terkadang seperti baik-baik saja menurut dia padahal itu adalah siksaan. Misalkan seperti kenapa sih susah sekali gitu untuk beramal soleh? Kenapa susah sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Jangan-jangan itu adalah siksa dari Allah yang manusia sendiri tidak menyadarinya. Jadi surah Al-Baqarah ayat 7 ini intinya menjadi penjelas kenapa yang di ayat 6 itu ya, percuma ngasih peringatan ke orang kafir mah, a'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mau dikasih peringatan mau enggak, tetap mereka itu tidak akan beriman. Nah, kemudian situasi ini ya maksudnya bahwa kenapa orang kafir itu menyukai kekufuran, menyukai maksiat,
serta mereka menganggap keimanan itu sesuatu yang buruk, ketaatan itu sesuatu yang buruk, karena mereka itu kondisinya terlalu lama, terlalu dalam kesesatan. Jadi terlalu mendalam gitu ya, melakukan maksiat-maksiat, terlalu ya sudah terlalu mendalam melakukan berbagai dosa, mengikuti tradisi yang sesat. Mereka tidak menggunakan akal fikirnya, sehingga hati mereka tidak bisa menembus kebenaran, telinga mereka tidak bisa mendengar kebaikan, penglihatan mereka dibutakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini seperti itu gitu ya. Kalau di sini dalam Mahasinut Ta'wil yang mengutip pendapat Rogib al-Isfahani, yang dimaksudkan qalbun secara mufrad dan qulub secara jamak, atau sering diterjemahkan hati pada kebanyakan ayat dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah akal sehat dan pengetahuan. Jadi terkadang kolbun atau hati di sini juga, qulub di sini adalah akal sehat atau pengetahuan ditafsirkannya. Nah, kemudian sedikit lagi ya, Abu Sa'ud dalam tafsirnya kita lihat Irsyadus Salim ila mazaya lil kitabil karim menjelaskan bahwa aktivitas mengunci hati dan menutupi penglihatan serta pendengaran itu dinisbahkan kepada Allah gitu. Jadi ada yang berpendapat kenapa Allah itu tidak kenapa gitu ya, bahwa Allah mengunci hati mereka gitu, kemudian Allah menutupi penglihatan pendengaran mereka, itu ada yang menisbahkannya kepada Allah, kemudian Allah sendiri yang menyiksanya gitu. Ada anggapan, nauzubillah ya, bukan dari kita, tetapi ada yang beranggapan bahwa Allah itu seolah-olah tidak adil gitu. Allah yang mengunci hati mereka, mereka tidak bisa melihat penglihatannya dengan kebenaran, tidak bisa mendengarkan kebenaran, hatinya sudah tertutup dari kebenaran. Kemudian Allah sendiri memberikan azabun azim gitu ya, menyiksa dengan siksa yang besar, seolah Allah tidak adil. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu, diungkap dalam tafsirnya, bukan seperti itu gitu. Justru ayat ini mengabarkan perilaku buruk mereka di dunia dan diberikan kepedihan nanti di akhirat. Semua ini tidak bisa dinisbahkan kepada Allah, tetapi dinisbahkan kepada akibat usaha mereka sendiri atau perilaku mereka sendiri. Karena mereka sudah kufur, mereka tergelimang dalam dosa dan kedurhakaan, mereka bergelimang dalam kesesatan. Intinya dikembalikan akibat dari semua perbuatan buruk mereka. Jadi dinisbahkan kepada mereka sendiri. Nah, adapun pernyataan bahwa pada akhirnya gitu. Jadi bukan berarti Allah teh gitu ya. Ini akhirnya gitu. Jadi mencek orang mah singkat cerita, terakhirnya pernyataan bahwa Allah akhirnya mengunci hati dan akal sehat mereka, ini bukan mengandung informasi yang menjelaskan, tetapi mengandung penjelasan bahwa ini adalah sebuah proses akhir dari apa yang sudah mereka lakukan. Ini adalah tartib ya, rangkaian peristiwa atas keburukan yang sebelumnya mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut, bahwa Allah mengunci hati mereka sebab kekufuran mereka. Nah, dalam surah An-Nisa itu, bahwa kenapa Allah mengunci hati mereka itu disebabkan kekufuran mereka gitu ya. Kan dalam di dalam surah An-Nisa itu saya bacakan ya, bal toba Allah alaiha bikufrihim. Bal sebenarnya toba Allah itu mengunci hati mereka bikufrihim, karena kekafiran mereka gitu ya, bukan karena akibat dari kekafiran mereka. Oleh karena itu, kenapa kita sebagai manusia ya, yang sering dibaca Nabi itu kan, wa ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ini yang sering dibaca oleh Nabi, bahwa wa ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikan kolbu, sabit qulubana, tetapkan hati kami ala dinik, untuk terus berada dalam agamamu. Nah, jadi seperti ini, bahwa tadi ya, tidak boleh menyandarkan seolah-olah Allah tidak adil gitu, mengunci kemudian menyiksa mereka. Nah, tidak seperti yang seperti itu gitu. Selanjutnya sudah ya, intinya dalam tafsir Al-Baqarah ayat 7 ini
Ini menandakan ya bahwa kita mesti berhati-hati gitu ya. Kita mesti berhati-hati kan dalam Asyura misalnya ayat 24 fa iyasya Allah jika Allah menghendaki ini nauzubillah ya. Fa iyasya Allah jika Allah menghendaki yahtim ala qalbik pasti akan mengunci mati hatimu. Dalam Al-Jasiyah juga wa khatama ala samihi dan Allah mengunci mati samihi pendengaran, qalbihi hati, wa ja'ala ala basarihi gisyawah dan menjadikan tutupan atas penglihatan gitu ya. Nah, nauzubillah, mudah-mudahan kita semua terhindar gitu ya dari penguncian hati itu, jangan sampai bergelimang dalam dosa terus-menerus gitu ya sehingga kita tidak bisa kembali gitu ya. Jangan sampai kita terjebak dalam tadi maksiat yang terus-menerus, nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk pada hati yang tadi yang putih bersih yang bisa menerima apapun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan usaha kita diantaranya adalah dengan memahami tafsir ini. Mudah-mudahan kita diberikan kebarokahan gitu ya atas ayat-ayat Allah yang selantiasa mengingatkan kita semua jangan sampai terlena dengan dosa sehingga hati kita menjadi terkunci, nauzubillah, sehingga tidak bisa kembali kepada Allah. Tetapi kita senantiasa mendekat diantaranya dengan kajian subuh ini, tetap semangat, tetap mengawal kajian subuh ini apapun yang terjadi, mau 2 orang 3 orang, bismillah gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Penti, boleh saya bertanya? Iya, Bun. Bertanya gimana, Bun? Ini sedikit mohon pencerahannya. Tadi kan ada kata khotamallahu ala gitu ya, khatam gitu. Mohon pencerahannya, apa perbedaannya khotamallah yang ada di ayat ke-7 dengan arti daripada khatam Quran kan gitu ya. Itu penjelasan kata itu menurut Mas Alnya seperti apa perbedaannya gitu? Oh, gitu ya. Jadi kalau memang dua-duanya sama ya, Bun. Khotama itu kan arti dari khotama itu menutup. Tapi kalau dalam maksud tafsir barusan mah khotama itu ditafsirkannya qoba'a gitu ya, mengunci, kemudian ada yang menafsirkan yang lain. Nah, untuk hataman Al-Quran juga atau bukan hanya hataman Quran saja kan banyak, misalkan kayak ada khatmil Quran gitu ya. Ada misalnya hataman apa gitu yang lainnya yang tidak mesti artinya itu ke arah yang jelek khotama itu. Jadi khotama di sini secara umumnya itu kan artinya menutup. Apabila kita sudah khatam, udah selesai gitu ya. Maka ada doa khatmil Quran, ada seperti apa? Ya hataman seperti itu nggak apa-apa itu mah karena berasal dari kata khotama, bukan khotama yang ada dalam tafsir ini. Kalau khotama dalam tafsir ini mah memang dimaknai toba'a mengunci mati gitu ya, atau kofala mengunci mati gitu. Kalau itu mah kan cincin juga kan bahasa Arabnya kan khotim kan ini seperti nabi khotaman nabiyin. Nabi Muhammad itu juga khotama nabiyin, nabi terakhir gitu ya. Ya, misalkan jadi bukan berarti negatif terus dari kata khotama di sini. Makanya kenapa perlu tafsir itu untuk memahami maksudnya. Kalau ini maksudnya kemana gitu. Tidak mesti kalau khotaman nabiyin kan ada dalam Quran juga ya. Kalau khotaman nabiyin di sana mah bukan bermakna jelek, tetapi nabi terakhir misalnya seperti itu, buat. Jadi tergantung kalimat yang setelahnya gitu ya. Iya, tergantung siakul kalam. Kalau dalam bahasa Arab itu ada siakul kalam, tergantung kalimat berikutnya itu seperti apa gitu. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Bun. Bunda Dokter Penti boleh tanya nggak? Sok, mangga. Ini kalau untuk kajian tilawah kita masuknya tilawah